Bisa diceritain nggak Pak Nur Salam, kira-kira itu strategi yang sudah dilakukan untuk pilkada, karena tantangannya kan nggak cuma mendorong partisipasi aja, tapi juga memotong rantai kejenuhan. Ada yang sebenarnya inspirasinya dari dan puncaknya di puncak kirap. Mohon maaf juga ya, sekali lagi kami juga mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Surabaya karena Tantangannya apa kemarin dalam menyusun indeks partisipasi pilkada? ya kalau tantangan lapangan beda, tapi ini Nah, kalau kita boleh tahu keseruannya apa aja yang paling terekam sampai sekarang nih Pak? iya. Capek iya, berat iya, tapi ada serunya nggak? Iya, Gitu. jadi keseruannya itu kalau sekarang bisa dirasakan ya. Halo teman pemilih, terima kasih banyak ya udah setia mengikuti podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini masih bersama saya Reni, dan kali ini kita tidak syuting di studio lagi. Kita masih syuting di luar studio Imam Bonjol nomor 29 Menteng. Hari ini kita melakukan tapping studio di booth khusus podcast KPU yang ada di lokasi peluncuran Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Dan di kesempatan istimewa ini, saya tidak sendirian bersama dengan tamu spesial kita, yaitu Bapak Nur Salam. Halo Bapak. Halo. Halo. Halo ke teman pemilih Pak. Halo. Pak, pertama ya di podcast KPU RI ya? Iya, baru pertama kali Pertama, ini. ya nanti nyusul-nyusul lagi Jadi yang agak lainnya. nervousnya ada ya, karena pertama. Tapi malah spesialnya hari ini perdana di podcast KPU, tapi lokasinya kebetulan nggak di studio ya Pak Iya, ya? cukup terbuka jadi Cukup lebih terbuka, nanti nyantai akan ya, lebih rileks. Iya, lebih rileks. Nanti ada suara kelontang-kelontang Pak, piring-piring, gelas-gelas. Karena kita di depan ini ya, di public area ya semua teman pemilih ya. Tapi nggak apa-apa, ini tidak mengurangi keseruan kita dalam kita mau ngobrol sama Pak Nur Salam, anggota KPU Divisi Sosdikli Parmas, KPU Provinsi Jawa Timur. Dan SDM nggak sih Pak? Kalau Jatim? Enggak, kalau Jatim, karena 7 ya komposisi komisionernya. 7, berarti Divisi Sosdikli Parmas saja, nggak pakai SDM ya. Tuh kan sudah mulai kelontang-kelontang kan. Iya, jadi ini bagian dari partisipasi masyarakat, jadi ini Suara lebih natural jadi. natural, nggak apa-apa, itu ada mesin kopi, tuh gelas-gelas, nggak apa-apa ya Pak ya. Asik, lebih asik. Iya, lebih asik. Nah, tadi karena Pak Nur Salam bicara soal partisipasi suasana. Nah, kebetulan kita mau ngobrolin soal partisipasi pemilih pas Pilkada 2024 kemarin di Jatim. Omong-omong, kemarin para pemilih di area se-Jatim itu kalau bisa digambarkan itu karakternya gimana sih Pak? Iya, jadi kalau karakter masyarakat Jatim sebenarnya dalam konteks pilkada itu animonya sebenarnya lebih dapat ketimbang gitu. pemilu. Oh gitu. Jadi karena kedekatan ya, karena ini pimpinan daerah atau kepala daerah, ada nilai kedekatan. Jadi animonya cukup masuk, apalagi memang cukup spesial kalau di Jawa Timur karena tiga-tiganya calonnya dari perempuan. Spesial. Nah, ini cukup ada daya tarik sendiri gitu ya. Iya, animo betul. itu. Nah, memang ada beberapa perbedaan dibanding pemilu serentak kemarin, Pilpres sama Pileg. Tetapi di pilkada ini kami di Jawa Timur, masyarakat Jawa Timur cukup merasakan animo itu. Sehingga kita memang mendorong animo ketertarikan paslon ini menjadi bagian dari partisipasi. Gitu ya. Iya. Nah, ini wujudnya alhamdulillah partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 kemarin meningkat di Jawa Timur. Meningkat? Iya, dari kita dapat di angka 70,05%, naik sekitar 3% dibanding pada Pilkada 2018. Oh, wow. Nah, jadi bagi kami ini cukup spesial melihat 3% kalau di Jatim itu dengan jumlah pemilih 31 juta ini cukup tinggi gitu ya. Tinggi, betul. Nah, selain itu yang memang kita dorong animo masyarakat, kayaknya banyak pengamat yang menyatakan bahwa pilkada itu ada sisi kejenuhannya, Mbak. Oh gitu. Habis pemilu, pileg, pilpres, running langsung pilkada. Iya. Sehingga kalau tidak diformat dengan
gembira ria, Oh. masyarakat jenuh. Sehingga tagline yang kita ambil di Pilkada Jatim, seneng bareng. Seneng bareng. Bersama gitu ya. Senang Kalau di Jawa Timur bersama. seneng bareng. Jadi Happy kalau tagline-nya together. Pilkada Jatim seneng bareng. Wah. Nah itu cukup masuk dan kita mempola berbagai format sosialisasi, metode sosialisasi, semuanya animonya harus senang. Tidak ada ketegangan, masyarakat kita libatkan, bagian dari partisipasi pilkada ini dengan senang hati. Senang hati. Dengan kultur masing-masing. Nah, jadi kalau di kita ada berbagai wilayah yang punya karakteristik berbeda-beda. Ada Matraman, ada Tapal Kuda, ada Madura, ada Pandalungan. Nah ini karakter masyarakatnya berbeda-beda. Sehingga kita harus mampu memahami apa sih yang disuka oleh mereka sehingga kita bisa masuk menyampaikan pilkada ini seperti apa. Itu kayaknya suasana di Jawa Timur dan syukur alhamdulillah sampai akhir seneng bareng tetap terjaga sampai terlantiknya kepala daerah. Iya, betul-betul. Ini sudah bisa menunjukkan nih sebenarnya teman pemilih semua bagaimana KPU Provinsi Jawa Timur sebagai pengampu dari penyelenggaraan Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur Jatim 2024. Terlihat bagaimana mereka melakukan strategi untuk mendorong partisipasi pemilih nih. Berarti tadi udah kelihatan nih betapa berbeda dan variatif dan beragamnya kultural dan karakteristik dari masyarakat se-Jawa Timur Raya. Nah berarti ini ngaruh kepada cara penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Jatim untuk melakukan strategi mendorong partisipasi pemilih. Bisa diceritain nggak Pak Nur Salam, kira-kira itu strategi yang sudah dilakukan untuk pilkada, karena tantangannya kan nggak cuma mendorong partisipasi aja tapi juga memotong rantai kejenuhan. Baru Februari euforia nyoblos untuk pemilu, tiba-tiba ini di November ini sudah harus nyoblos lagi. Nah, boleh cerita nggak Bapak waktu itu gimana upaya untuk mendorong? Iya, jadi berawal dari tadi ya tantangan. Jadi tantangan kejenuhan. Selain itu di kita itu ada regenerasi penyelenggara ya di tingkat kabupaten kota di mana Juni kita baru dilantik kabupaten kota. Sehingga konsolidasi penyelenggara di tingkat kabupaten kota harus kita lakukan. Nah, itu tantangan yang lain. Tetapi bagaimana kemudian kita mendorong SDM ini kita libatkan di seluruhnya dalam konteks sosialisasi. Nah, ada yang sebenarnya inspirasinya dari KPU RI. Oh gitu. Ya, gongnya itu ada. Jadi setelah kita launching pilkada, mungkin di KPU lain berbeda. Kita ada kirap maskot. Kalau di pemilu ada kirap pemilu ya, ada panji-panji atau bendera partai. 1 tahun. Patakannya KPU RI. Kalau kita 38 kota kabupaten, masing-masing kabupaten kota kan punya maskot. Kita juga punya maskot pilkada. Ini kita running dari ujung Madura. Standnya dari Pacitan sama Madura. Nah, ketemu di Surabaya. Nah, di masing-masing kota kabupaten wajib sosialisasi. Menggunakan maskot, ada hiburan, ada tatap muka, kemudian menyapa berbagai unsur masyarakat ya, kelompok masyarakat semuanya. Betul. Jadi ada beberapa hal yang itu diikat. Kalau tidak diikat di kirap maskot, orang kayaknya cenderung karena ada pemilihan kepala daerah dalam hal ini bupati dan wali kota, serta gubernur, rata-rata ke bupatinya. Oh gitu, fokusnya ke daerahnya bupati. sendiri. Sehingga kita ikat bahwa pilkada serentak ini satu kesatuan dari gubernur, pemilihan gubernur sama bupati wali kota, sehingga kita ikat di situ. Nah, ada perbedaan-perbedaan, kesenangan dan kulturnya kita sapanya di situ. Jadi kabupaten kota menyapanya lewat kultur budaya masing-masing. Jadi berbagai format kita lakukan. Jadi yang suka bantengan kalau daerah Malang, Mojokerto bantengan, kalau daerah Matraman reokan gitu. Bantengan itu gimana sih Pak? Bantengan itu kayak kesenian banteng ya. Banteng itu kayak tarung gitu. Yang lagi viral itu dengan musik DJ-nya itu. Kayak kekinian. Enggak, yang tarung apanya Pak? Orang? Kayak pakai kostum. Terus kemudian ada ini kayak reok itu. Topeng, banteng gitu. Banteng tarung, tapi gitu ya. Tarung. Itu sejauh ini sosialisasi di kami di daerah itu top skornya di situ. Oh gitu. Karena jadi ngumpulin masyarakat di situ toh Pak. Menyapa lebih dari 10.000 bayangkan.
di satu titik. tempat. Wow. Di satu titik. Nah, itu kalau dalam bentuk hiburan ya. Iya. Tatap mukanya juga ada. Satu itu yang kita dorong untuk menjadi andalan kami di sosialisasi di ruang publik karena sifatnya hiburan ya. Tetapi yang substantif yang mungkin berbeda juga dengan daerah-daerah lain, kita punya Satgas Pemilu atau Pilkada dari unsur mahasiswa. Nah, ada 1.000 lebih yang ini, mohon maaf, kami di penyelenggara pemilu dalam hal ini usianya beda-beda. Kalau kami harus komunikasi dengan Gen Z, tentu beda. Meskipun kita mencoba itu nggak bisa membaur, sehingga kita butuh melibatkan dalam hal ini mahasiswa yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi yang lebih dekat dengan pemilih dalam hal ini Gen Z dan pemilih muda. Itu ya, itu beberapa hal yang kita laksanakan di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Dalam Jadi, konteks strategi sosialisasi. Iya betul. Kalau mendengar cerita Pak Nur Salam berarti sepertinya banyak sekali upaya untuk menghimpun konsentrasi masyarakat itu pada aspek budaya, seni gitu ya Pak ya? Seni budaya, karena memang Banyak kultur di ya? Jawa Timur budayanya beragam. Dan puncaknya di puncak kirap, mohon maaf juga ya, sekali lagi kami juga mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Surabaya, karena memang Surabaya harus macet ya, karena 38 kota kabupaten, 38 maskotnya berkumpul dan menampilkan budaya masing-masing di Surabaya. Wow. Nah, jadi tradisi yang mereka bawa semuanya ada di sana, dan insya Allah lebih dari 20.000 yang terlibat di satu lokasi. Sehingga memang animonya terjaga sampai akhir itu di puncak kirap itu jelang menuju pemilihan. Jelang menuju pemilihan dan syukur alhamdulillah aman, kemudian bisa dilaksanakan. Yang paling utama pesan KPU bahwa ini pesta demokrasi, harus seneng bareng, kita sambut bareng, kita sukseskan gitu ya. Di pelaksanaan Pilgub Jatim. Iya, betul-betul. Menarik kan teman pemilih, bagaimana KPU Provinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara untuk Pilkada 2024 untuk gubernur wakil gubernur itu mengkonsep cara untuk mendorong partisipasi pemilihnya untuk khusus wilayah di Jawa Timur Raya. Nah, ini kita baru bicara strategi nih, kita nanti bicara lebih dalam lagi bersama Pak Nur Salam, anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi Sosdikli Parmas. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih teman pemilih masih selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk program podcast KPU RI. Hari ini saya Reni sebagai host dan saya masih bersama dengan Bapak Nur Salam. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Jawa Timur untuk Divisi Sosdikli Parmas. Tadi nih teman pemilih, di segmen 1 kita sudah bicara tentang bagaimana KPU Provinsi Jawa Timur mendorong masyarakat Jawa Timur untuk tetap bisa terbawa dalam euforia pesta demokrasi tidak hanya di pemilu tapi juga dalam waktu berdekatan, yaitu melakukan Pilkada 2024 ya Pak ya. Banyak banget cara-cara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur untuk bisa engage dan untuk perlibatan segenap pihak dalam menyelenggarakan upaya-upaya untuk mendorong partisipasi pemilih ini. Tentu ini juga memberikan kita gambaran nih Pak Nur Salam dan juga teman pemilih ya, bahwa segenap pihak itu ternyata memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan kita gitu. Dan ini juga tergambar nih Bapak dalam konsep indeks partisipasi Pilkada 2024 ini. Kemarin kita sudah menyusun indeks partisipasi pemilu 2024. Sekarang disusul untuk yang Pilkada, di mana teman pemilih perlu nih kita ingatkan lagi bahwa IPP ini merupakan pengukuran empiris yang dilakukan oleh KPU untuk menghitung bagaimana keterlibatan masyarakat dalam atau partisipasinya dalam pemilu dan juga Pilkada atau pemilihan ini dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif. Tidak lagi kita menghitung keterlibatan atau partisipasi masyarakat itu dalam pemilu hanya dari voters turnout atau dari berapa yang datang ke TPS menggunakan hak pilih. Tapi sudah mulai dihitung instrumen-instrumen lain nih yang ternyata relevan. Misalnya bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam proses penyusunan daftar pemilih, misalnya dari daftar pemilih sementara sampai menuju ke tetap DPT dan seterusnya. Terus juga bagaimana keterlibatan masyarakat ketika diumumkan daftar calon sementara.
caleg-caleg nih yang nama-namanya ada di surat suara gitu. Terus ada juga bagaimana keterlibatan masyarakat ketika dalam puncak tahapan kampanye misalkan. Banyak faktornya dan itu semuanya digabungkan dalam instrumen penilaian dan pengukuran yang empiris sehingga menjadi indeks partisipasi Pilkada 2024. Pak Nur Salam, kalau misalkan di Jawa Timur sendiri dengan daerah yang segitu luasnya 38 kap kota, itu tantangannya apa kemarin dalam menyusun indeks partisipasi pilkada? Iya, kalau tantangan lapangan beda, tapi ini kayaknya kayak jadi budaya baru ya, karena sangat akademik, terukur, kemudian administratifnya jelas. Mbak Reni tadi menyatakan empirik, betul. Jadi tantangannya baik secara administratif, kemudian secara penyusunan dan sebagainya ada. Tetapi di lapangan memang kami memahami secara teknis kami yang melaksanakan pilkada ini, bagaimana kita melibatkan dulu nih, pelibatan berbagai unsur. Salah satu karena kewilayahan kita yang sangat luas, kita itu ada tahapan-tahapan menggunakan strategi pengeras suara keliling. Oh wow. Ya, jadi ada sound, ini bukan kayak sound horeg, bukan. Sound itu, kemudian keliling. Nah, sangat mengapresiasi kabupaten kota, PPK dan PPS-nya, selain menghias mobilnya, itu ada loh yang masih pakai delman, pakai sapi tapi di Kabupaten Kediri. Videonya ada. Nah, keterlibatan kaitannya dengan pengaduan, pertanyaan dan sebagainya, tidak hanya pengeras suara itu menjelaskan bagaimana terdaftar di daftar pemilih, bagaimana ini tahapan kampanye, bagaimana persiapan memilih dan sebagainya. Mereka berhenti di setiap daerah-daerah strategis, dalam hal ini perempatan tempat berkumpul, bagaimana kemudian masyarakat langsung diajak dialog di sana. Sudah terdata belum? Kemudian sudah tahu calonnya belum? Nah, ini kalau diukur pelibatan kami langsung di lapangan ini cukup tinggi. Animonya ternyata masyarakat enak kok sebenarnya disapa. Enak disapa. Tinggal strategi bagaimana indeks partisipasi pemilih kita membuka ruang juga bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung mereka ke kita gitu ya. Kalau tadi ada Satgas Demokrasi ya, artinya sebagai relawan yang juga turun di sana. Tetapi kalau ini kita punya penyelenggara yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu untuk kita libatkan. Nah, tantangan di daerah tentu beragam ya, secara baik secara geografis, kultur, kemudian dan sebagainya. Yang paling utama budaya kami adalah bagaimana secara administratif, sehingga tantangan awal menjelaskan kami ke penyelenggara. Nah, sehingga terima kasih nih KPU RI itu banyak memberikan ilmu. Kami harus menjelaskan ini loh, partisipasi pemilih kalau dulu hanya diukur datang ke TPS. Kalau sekarang pelibatannya unsurnya ini sangat akademik dan itu ternyata bisa dipahami PPK dan PPS. Sehingga data utama sebenarnya bukan di provinsi atau di kabupaten. Data utama kita meminta variabel ini dipahami oleh penyelenggara. Sehingga misalkan keterlibatan saat sosialisasi fotonya, kemudian absensinya, bahkan gara-gara indeks partisipasi ini kami punya KTP loh, fotokopi KTP yang hadir di launching pilkada atau pilgub Jatim. Ngeri banget. Punya KTP orang banyak. Iya Mbak, waduh, dijaga loh. Itu menjelaskan kan kemarin bahwa harus terukur. Kita harus mampu mempertanggungjawabkan ke publik. Kita bisa aja sebenarnya main klaim. Saat launching dihadiri 20.000 orang gitu. Yang penting kalau diambil gambar ngumpul banyak gitu kan? Enggak. Kita punya itu absensi KTP gitu. Itu ada. Kami kemudian mendokumentasikan dan memang jeripayah di awal gimana ya? Kayak susah gitu ya. Ternyata di akhir pilkada salah satu hal yang membanggakan itu, Mbak. Oh, ini loh jelas gitu. Ya, ini bisa kita gunakan dan ini kemudian ditiru di kabupaten kota untuk kami sampaikan utamanya yang bisa terukur kayak sosialisasi tatap muka yang melibatkan banyak orang itu, audien yang terbatas di dalam ruangan misalkan 100-200 itu terukur. Sehingga kami akhirnya ada pretest, posttest. Itu bagian dari itu untuk mengukur karena indeks partisipasi pemilih bisa dihitung secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini jadi budaya baru gitu ya, budaya baru di sana. Betul, nah, itu tantangannya kalau sebenarnya harus digarap sejak awal. Kalau hanya di akhir saat input yakin kering.
Pasti Tetapi ya. kalau sejak awal sudah disiapkan Iya. indeks partisipasi pemilih, Iya. karena kita merubah mindset ini, partisipasi pemilih kita nanti seberapa sih? Itu kalau dulu kan nyantai, nunggu TPS buka, nanti siapa yang hadir. Kalau ini Iya, enggak. benar. Karena sejak launching start pertama, kita sudah bisa diukur nih progresnya. Iya, Itu, betul Mbak. betul. Jadi itu tantangannya ya untuk Tantangan di yang Jawa paling Timur utama. ya. Nah, ternyata teman pemilih setiap daerah ternyata punya tantangan masing-masing nih dan tidak semuanya pasti sama gitu dalam proses penyiapan atau tata kelola indeks partisipasi Pilkada di 2024. Mungkin juga ada beberapa daerah yang juga belajar dari kesiapan mereka melaksanakan IPP untuk pemilu juga. Dari situ belajar, kemudian wah ini perlu disiapin dari Siapin, dari betul, dari awal. pemilu kemudian running di pilkada. Ini Iya, tentu iya. harus ada peningkatan dan perbaikan banyak hal itu karena Betul, budaya baru. betul. Nah, itulah yang bisa kita pelajari nih dari Jawa Timur. Nah, sedangkan kalau selama berproses nih, ini kan berarti yang namanya menyiapkan semua kelengkapan untuk IPP, untuk menyusun IPP. Berarti itu kan juga berjalan sejalan dengan pelaksanaan pilkadanya sendiri. Itu kan tantangannya cukup besar ya, Cukup berarti ya. Nah, kalau kita boleh tahu keseruannya apa aja yang paling terekam sampai sekarang nih, Pak? Iya. Capek iya, berat iya, tapi ada serunya enggak? Iya, jadi keseruannya itu kalau sekarang bisa dirasakan ya, ngangeninnya. Kalau kemarin kan ada tegangnya, ada kemudian nervous, bagaimana tahapan-tahapan yang krusial ini seperti apa, itu tentu banyak hal. Tetapi bagi kami di sosialisasi, di divisi sosialisasi, tidak boleh ada ketegangan. Meskipun di dapur itu, di belakang itu, divisi-divisi yang lain itu pusing, kita di depan harus tampil dengan ceria, itu loh. Jadi sebenarnya kami di belakang itu pusing juga, gitu ya. Hal yang paling sederhana misalkan debat itu, ketegangannya luar biasa karena teknis-teknisnya, pernik-perniknya banyak. Kami harus menyajikan keseimbangan di masing-masing paslon dan sebagainya. Ketegangannya ada, tetapi saat tampil di publik itu harus ceria. Dan sekarang slow. itu yang ini Mbak Reni, jadi sekarang habis pilkada gitu. Iya kemarin kayak gini ya tegangnya gitu. Itu nanti tentu kami di penyelenggara tidak hanya di KPU Provinsi, Kabupaten, tapi PPK dan PPS juga merasakan hal yang sama. Bahwa pasti, pilkada itu punya pernik-pernik yang ternyata di saat pelaksanaan itu banyak gerutu gitu. Tetapi di akhir ngangeni, pengen balik lagi gitu. Pengen balik lagi ternyata. Iya. Seru ya, iya, itu dikenang. keseruan-keseruannya ya banyak karena betul. selain harus turun ke lapangan kemudian kalau di Parmas itu membuat agenda event dan sebagainya ya, pernik-perniknya banyak ya, termasuk kemudian publikasi dan sebagainya itu kan terukur. Dan yang paling akhir dari penilaian itu di kita di Parmas. Berapa sih partisipasi pemilihnya? Berapa sih IPP-nya? Nah, betul. jadi kita yang akhirnya di akhir dinilai. Itu gongnya sehingga betul. gimana lagi kita harus menjalani itu dengan baik dan syukur alhamdulillah Jatim bisa melalui itu dengan baik. Betul banget Pak. Dan teman pemilih pasti juga sama-sama setuju dengan apa yang saya sampaikan. Itu loh yang saya maksud, partisipasi itu yang seperti itu. Ini alaminya ini dapat ini. Gedubrak. Setelah diterima aja, dijalani aja. Iya, betul. Berarti teman pemilih ini sesuatu yang istimewa. Bagaimana Pak Nur Salam bisa menceritakan kepada kita bahwa proses seberat apapun dalam kita menyelenggarakan pemilu harus dijalani dengan happy together, senang bersama, dan gitu nggak boleh kelihatan tegang, harus kelihatan senang dan happy, dan disitulah ternyata letak kebahagiaan seorang penyelenggara pemilu. Dan yang ngangenin. Karena ternyata di suatu masa, di suatu waktu dalam hidupnya, ternyata bisa mengajak kita semua untuk kembali lagi pada kenangan. Iya ya, kita sesibuk itu, tapi kita sesenang itu ternyata melaksanakan gitu. Luar biasa banget. Pak Nur Salam, saya berterima kasih banyak sekali sudah meluangkan waktu untuk bercerita bagaimana menyusun IPP-nya. Dan ini sebuah pelajaran yang berharga dan menyenangkan untuk kita semua ya teman pemilih, tentang bagaimana setiap Satker KPU itu mampu untuk memberikan yang terbaik dan mewujudkannya dalam angka final dalam indeks partisipasi Pilkada 2024 ini. Bapak makasih banyak. Sehat selalu, sukses selalu untuk teman-teman juga, Bapak juga. Mudah-mudahan nanti mampir lagi di podcast KPU RI ya. Baik, dan teman-teman semua terima kasih banyak udah menyimak episode kali ini. Nantikan terus episode berikutnya di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.